untuk mulai memaparkan. The stage is yours. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Yulia. Saya berapa kali ditanya dari mana gitu. Nama saya memang Jawa, Yulia Ningsih gitu. Dan keturunan Jawa sebenarnya. Keturunan orang tua saya Semarang, Kendal, lalu kemudian migrasi, lalu kemudian saya juga lulus SD, mondok di Jawa. Jadi Jawa itu seperti rumah kedua, tapi ya tapi sekaligus Palembang tetap selalu di hati, apalagi lidahnya gitu ya. Makanan saya tetap selera Sumatera gitu. Nah, pertemuan-pertemuan budaya inilah kemudian yang saya kira memperkaya perspektif kita ya untuk melihat apapun, salah satunya tentang pendidikan. Saya bersyukur bisa mengalami beberapa fase pendidikan yang meskipun berat, karena di sini adik-adik masih semester 6 ya. Saya panggil adik aja biar saya kelihatan muda gitu. Yang perjuangan saya itu berat karena anak saya sudah 3, lalu kemudian suami saya juga studi di sini. Kami sama-sama studi dengan 3 anak yang masih usia 8, 4, dan 3. Saya nggak akan mengatakan beban ganda seorang ibu karena itu adalah pilihan saya untuk mengambil peran ini. Tapi tentu tidak mudah dan pasti ada banyak kendala-kendala lainnya. Tapi karena saya katakan tadi, saya mencoba untuk menikmati proses migrasi saya, entah itu secara spiritual dalam artian saya mengalami kesulitan-kesulitan sejak dari Palembang ke Ngawi, lalu kemudian ke Jogja, lalu kemudian itu menjadi sebuah bekal yang saya kira sangat berarti untuk kita melihat dan bertahan bahkan hidup di Jerman yang kalau dikatakan minoritas, iya minoritas sebagai masyarakat atau sebagai kaum muslim juga sekaligus sebagai orang Asia Indonesia. Karena di sini kami tinggal di daerah yang mungkin tidak bukan sebesar di Berlin yang banyak orang Indonesianya gitu. Ya, lingkungan kami juga lingkungan terbatas student, ditambah lagi pandemi ini membuat scope kita untuk kemana-mana itu menjadi terbatas. Jadi tapi kita juga bersyukur dengan cara itu kita terbuka kesempatan untuk menyapa satu sama lain. Oke, saya akan coba ini santai, nanti silakan kalau mau bertanya di tengah atau saya kelupaan nanti boleh ditanya ya. Saya akan memulai dengan saya coba share screen dulu. Yang tadi sudah atau Pak Tolha bisa bantu nggak ya Pak? Saya nggak keluar ini. Share screen hijau itu muncul, bisa kan? Ada muncul tapi ini ya nggak langsung keluar ya punya saya ya. Oke, tapi semua sudah punya ya, sudah punya apa? Saya share. Oke. Cuma sekedar ini pengantar itu. Ada yang mau share? Baik. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sebagian dari pengamatan saya, juga sekaligus pengalaman anak kami yang kurang lebih 1,5 tahun ini sudah terlibat dalam sistem pendidikan di Jerman, yaitu mulai sejak dia kelas 2 sampai dengan sekarang dia masuk ke kelas 3, mau akhir sebentar lagi akan kenaikan kelas 4. Oke, baik. Saya akan mulai dengan kondisi di Jerman itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di peta Jerman pada slide yang kedua itu, Jerman ini adalah negara di Eropa bagian barat
yang posisinya itu sangat strategis. Kondisi Jerman itu sendiri besar sekali ya dibandingkan misalnya beberapa negara tetangga kecuali Izin share Bu. dia ya boleh silakan. Yang kedua yang peta silakan. Nah, saya ingin cerita kondisi Jerman ini kan yang kuning ini ya, yang kuning besar ini tadi. Jerman itu adalah negara yang berbatasan langsung dengan 7 negara. Konsekuensinya adalah dia sebagai negara yang besar, negara yang maju, dia harus punya diplomasi politik yang bagus dengan negara tetangga-tetangga itu tadi. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Belanda, Belanda juga punya sistem pendidikan dan juga sistem sebagai sama-sama negara maju, tapi negara ini nggak punya tetangga yang cukup banyak kecuali dua, yaitu Jerman dan Belgium. Nah, Brussel itu juga dia tidak begitu banyak bertetangga secara langsung dengan negara-negara lain, kecuali dengan Perancis, lalu kemudian dengan Belanda, dan juga dengan Jerman. Konsekuensinya kita tahu, Belgium itu, kalau saya pernah ketemu salah satu profesor yang mengatakan, kesulitan kami ini adalah masalah identitas. Gitu. Karena apa? Karena di Belgium sendiri bahasa itu ada dua, bahasa Belanda dan bahasa Perancis. Mereka sendiri nggak punya satu hal yang itu mengidentifikasikan siapa sebenarnya mereka. Nah, yang manfaatnya tinggal di Jerman itu adalah negara ini terbuka dengan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Diplomasi budaya itu juga dilakukan di Jerman ini. Kami yang tinggal di Baden-Württemberg, di Jerman bagian bawah, yang langsung kurang lebih di sini 1 jam berbatasan dengan Perancis, salah satu diplomasi budayanya adalah anak-anak yang bersekolah di wilayah perbatasan ini, mereka nanti ya masih peta ya, masih kembali ke peta. Balik ke peta, oke. Mereka yang berada di daerah-daerah perbatasan ini, sekolah yang berada di sini, di sekolah Jerman ini, mereka mendapatkan satu kurikulum tambahan, yaitu bahasa negara tetangga. Anak kami di sini mendapatkan bahasa tambahan, yaitu bahasa Perancis. Karena apa? Karena kami bertetangga dengan negara Perancis. Nah, nanti negara-negara yang berdampingan dengan negara Jerman itu juga sama. Diplomasi budayanya adalah saling memperkenalkan budaya satu sama lain. Saya, Pak Tohla tadi cerita pernah di Australia. Saya ingat dulu kami ikut program pertukaran pemuda Muslim Indonesia Australia, yaitu concernnya ke arah sana. Sebagai tetangga kita harus kenal, kita harus mengenal, harus menghormati, harus menghargai, maka dibuatlah sebuah program untuk menjadi duta. Orang-orang yang dikirim menjadi duta dan memperkenalkan kebudayaan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, letak geografis ini lalu kemudian membuat Jerman menjadi sebuah negara yang juga diakui karena stabilitas ekonomi dan politik. Kalau di Indonesia mungkin kita pendidikan kita itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kondisi politik saat ini. Kalau pilpres lagi ramai atau lagi apa, itu berpengaruh bagaimana orang akan melihat orang lain sebagai teman atau sebagai lawan. Nah, kalau di sini karena negara federal dan politik itu sudah lebih stabil, apapun yang terjadi tidak banyak mempengaruhi sistem pendidikan yang sedang berlangsung. Begitu juga stabilitas ekonomi. Saya nggak tahu kalau di kesulitan kita di Indonesia itu kan kadang kualitas pendidikan itu berbanding lurus dengan kualitas seberapa banyak harga yang bisa kita bayarkan pada sekolah tersebut. Karena persaingan kita ada persaingan istilahnya subsidi yang kita tanggung sendiri untuk mendanai seberapa bagus sekolah kita itu akan kita jual kepada masyarakat. Nah, di Jerman tidak. Saya kira hampir semua negara-negara maju seperti itu ya. Tapi kalau saya membandingkan Jerman, Australia atau Amerika, daerah-daerah negara-negara Eropa itu jauh lebih stabil daripada negara barat bagian Amerika maupun bagian selatan Australia. Mungkin nanti Pak Tohla bisa membenarkan kalau apa yang saya lihat di Australia itu agak sedikit berbeda. Setahu saya seperti itu, Perancis, Belanda maupun Jerman, mereka punya sebagai welfare state, mereka punya subsidi khusus kepada pendidikan, yang antara lain pendidikan itu diambil dari dana pajak. Jerman itu orangnya rata-rata gajinya tinggi.
tapi diambil 40%. Jadi kalau misalnya gaji kita 4.000-an dikurangi 40%-nya, sisa bersih yang kita peroleh mungkin sekitar 2.900, hampir 3.000 euro. Tapi kalau student lebih dikit lagi, lebih sedikit lagi. Cuma mereka punya, karena mereka punya telah membayar 40% pajak itu, mereka bisa mengklaim dan itu diberikan kembali. Misalnya dengan subsidi pendidikan anak, subsidi rumah, atau juga misalnya semester tiket yang kita bebas mengakses dengan kartu itu, kita bisa mendapatkan pemotongan-pemotongan dari fasilitas publik yang diberikan di sini. Nah, ini termasuk seperti itu. Sekolah itu, pengalaman saya sambil cerita pengalaman anak kami SD itu dia diarahkan. Jadi ketika sebelum kami ke Jerman, kami sudah mengirim surat ke pemerintah di sini dan itu langsung diarahkan. Kami, jawaban dari email mereka, kami yang take care of your kid. Jadi kami yang akan bertanggung jawab untuk anakmu. Anakmu karena rumahmu di sini, maka sekolahnya di sini. Sistem zonasi itu berlaku di sini. Karena kami masuk ke sekolah, kami memilih ke sekolah publik atau sekolah negeri. Nah, yang sulit itu adalah 2 anak kami yang TK. Mencari TK di sini sulit sekali. Selain antrian dan TK tidak menggunakan sistem zonasi. Karena memang permintaannya banyak sekali dibandingkan dengan kapasitas TK yang tersedia di Jerman. Akhirnya kami 1 tahun kami memasukkan anak kami di TK yang memang karena sudah tidak punya pilihan, TK-nya memang berafiliasi kepada gereja. Yang pertama ini sekolahnya agak jauh, jadi kami harus naik tram 2 kali ganti, dan itu kita harus sesuai dengan waktunya. Jadi seringkali saya ngantar pagi itu 50 menit, nunggu lagi sampai ke TK, pulangnya 50 menit lagi. Jadi sekali nganter hampir 2 jam, nanti pulang sore jemput lagi 2 jam. Jadi hanya untuk antar jemput itu saya harus menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam. Karena apa? Winter, karena nggak mungkin kita naik sepeda. Sulit membayangkan bahwa anak winter naik sepeda. Tapi summer saya agak sedikit menghemat waktu, 15-20 menit kami bisa mengantar anak kami itu tadi. Nah, tapi untungnya sekarang, tapi karena itu TK-nya TK yang TK berafiliasi kepada salah satu gereja, gereja juga punya subsidi untuk meringankan beban wali murid membayar biaya pendidikan di sana. Meskipun ya kami akhirnya tidak membayar di sana karena memang relatif sekolahnya kecil, jauh, dan sekolahnya cuma tidak disediakan makan siang. Nah, 2-3 bulan ini kami pindah ke TK yang akhirnya kami ketemu di sini yang dekat sekali dengan rumah. TK-nya bagus, tapi kami bayar mahal karena kami belum mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yaitu tadi karena TK adalah opsional ya, itu adalah pilihan yang itu tidak sama, karena wajibnya nanti ketika dia masuk ke Grundschule atau ke SD. Lalu kemudian kenapa Jerman sistem pendidikannya perlu, artinya masuk ke dalam high level tinggi kelas dunia? Pertama kita tahu, saya yakin Anda semua di sini pernah belajar filsafat meskipun cuma pengantar. Nah, rata-rata para filsuf itu, bukan rata-rata, sebagian besar filsuf memang banyak yang berasal dari Jerman. Dan kita juga pasti Anda juga pernah dengar cerita ya tentang bagaimana posisi Jerman di Perang Dunia Pertama, bagaimana pengalaman Jerman ketika pemerintah Nazi juga menjadi salah satu kekuatan yang itu menyulitkan baik secara internal maupun eksternal. Lalu kemudian bagaimana kebudayaan Jerman. Nah, yang menarik di Jerman ini adalah filosofi, ideologi, dan kebudayaan itu tidak dilepaskan. Mereka menjadikan ini sebagai satu hal yang itu menjadi basic, dasar bagaimana teknologi itu dikembangkan untuk kebaikan masyarakat bersama. Saya kalau melihat infrastruktur di sini itu, saya merasa semuanya itu dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan yang semuanya itu ada ilmunya gitu. Semuanya itu ada fungsi, semua ada ilmu. Kami tinggal di belakang saya itu danau. Danau itu bukan danau asli, tapi danau buatan. Artinya ilmu pengetahuan digunakan sesuai dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menjadikan kehidupan itu lebih baik berdasarkan itu tadi, filosofi, ideologi, dan kebudayaan yang itu saling berhubungan satu sama lain.
Oke, kita lanjut dulu melihat sistem pendidikan Jerman. Silakan slide kedua. Mohon digeser slide-nya yang sistem yang kedua, yang biru. Nomor 3 itu Mas Dikam. Masih Oke, nomor 3. nomor 3, sorry. Nah, di sini kita langsung sini ya, karena ada terdengar suara anak saya bangun. Saya takut ini bagian yang penting. Oke, tadi saya cerita TK. TK itu bagian yang paling institusi yang paling bersaing di sini karena sekarang semakin banyak migran yang datang, baik student maupun pekerja-pekerja dan juga para korban Perang Timur Tengah. Karena kita tahu Jerman adalah salah satu negara yang menerima migran paling banyak se-Eropa. Mereka sangat terbuka, ada jutaan yang diterima, diberikan tempat, diberikan subsidi oleh pemerintah. Dan sebagian mereka juga survive, lalu kemudian mereka datang dengan anak-anak dan melahirkan anak di sini. Kindergarten ini menjadi tempat yang paling bersaing untuk didapatkan dan ini juga harus apa ya? Kalau kita harus memesan tempat untuk mendapatkan kindergarten ini nggak bisa dadaan. Kalau saya ingat waktu di Jogja itu anak saya yang ketiga itu belum cukup umur dan sekolah itu sudah padat. Tapi asal saya bilang, tolong ya Bu ya, dan kami akan siap membayar, itu mudah sekali. Di Indonesia kita asal mohon maaf gitu ya. Sekolah kadang kalau misalnya sekolah itu bisa diatur lah gitu. Persoalan kuota, persoalan apa itu kita gampang sekali bernego dengan hal ini. Di sini tidak, semuanya masuk ke dalam sistem, dihitung, semuanya dipertimbangkan. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Anak kami 2, lalu kemudian harusnya kan ikut adik gitu ya, adik ikut kakak gitu. Ya nggak bisa, nggak ada kuota ya nggak ada kuota. Mereka nggak memberikan itu. Nah, ada beberapa ada dua macam gitu. Yang pertama umur 0, umur 1 sampai 3 tahun, lalu kemudian umur 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, di sini masuk kalau yang 0 sampai yang 1 sampai 3 tahun namanya kripe, sama seperti di Indonesia mungkin namanya bagian toddler, lalu kemudian kindergarten. Ini faktor nanti saya akan sedikit bicara apa saja yang dipelajari di sini. Lalu kemudian yang sektor kedua itu SD. Di Jerman SD itu cuma 4 tahun, kecuali 2 daerah di Berlin sama kalau nggak salah Bremen itu yang ada sebagian mereka terdiri dari 6 tahun seperti di Indonesia, tapi rata-rata 4 tahun. Nah, 4 tahun itulah nanti anak-anak itu nanti setelah 4 tahun mereka akan bisa memilih kira-kira mereka akan cocok kemana yang masuk ke dalam secondary level 1 sampai 2. Ada 4 pilihan SMP atau primary school pasca Grundschule di Jerman ini. Yang pertama adalah gimnasium sebelah kanan ini. Ini orientasinya adalah akademik. Gimnasium itu adalah anak-anak yang nanti selama 6 tahun dari level 5 sampai level 12 atau 13 mereka akan diberikan materi untuk yang lebih cenderung kepada akademik oriented. Nanti anak-anak yang ke gimnasium ini mereka akan masuk ke universitas, mereka akan studium dan mereka mungkin akan bergerak di bidang akademik, mengajar dan lain sebagainya, atau menjadi researcher dan lain sebagainya. Lalu kemudian Gesamtschule. Gesamtschule ini adalah saya minggir dulu ya. Saya ke Realschule dulu. Biasanya gimnasium dan Realschule. Nah, kalau gimnasium ini akademik, Realschule ini adalah sekolah yang sudah menjurus kepada keminatan tertentu. Itu bisa kepada minat kalau dia suka. Makanya tadi Pak Tola bilang olahraga gitu. Misalnya anak ini sudah suka olahraga. Jadi kalau di Grundschule itu yang saya perhatikan dari anak saya itu di SD ini, mereka punya muatan yang sangat bagus sekali pada selain 2 matematika dan bahasa, olahraganya yang anak saya itu suka sekali pelajaran olahraga karena fasilitas dan lain sebagainya itu di sini benar-benar kayak surga lah buat anak-anak untuk mengembangkan minatnya itu tadi. Nah,
gimnasium akademik, Realschule ini keminatan. Kenapa misalnya Jerman sepak bolanya bagus? Mungkin karena anak-anak itu sudah dulunya memang memilih Realschule ya. Mereka sudah adalah anak-anak yang minat untuk berolahraga. Ini ada sekolah khusus olahraga. Misalnya yang suka musik ya mereka akan ke Realschule khusus musik. Anda mungkin tahu ada salah satu pemain biola Indonesia yang dia menetap di Berlin. Saya lupa namanya, Iskandar Wijaya kalau nggak salah. Dulu dia lahir di Berlin ketika ayah dan ibunya sekolah, dan dia melihat waktu dia masih TK, dia melihat orang bermain biola, terus dia bilang sama bapak ibunya, aku mau kayak gitu. Dan akhirnya dia ditinggal oleh bapak ibunya di Berlin, dan karena ya dia bilang alasannya di sini sekolah musik itu bagus, karena ya itu lulus SD mereka sudah langsung dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah yang itu sesuai dengan minat mereka. Nah, Gesamtschule ini adalah sekolah yang menggabungkan itu tadi. Oke, Realschule juga ada sekolah-sekolah misalnya keminatan pada bidang praktik tertentu, misalnya pada teknologi atau kepada hal-hal yang sifatnya praktik seperti vokasi, tapi dia masih pada level SMP. Nah, lalu kemudian Gesamtschule ini adalah perpaduan itu tadi. Gesamtschule itu adalah comprehensive school yang memadukan antara akademik dan keminatan. Karena anak-anak yang masuk sini dia belum bisa menentukan nanti saya mau ke akademik atau saya mau kepada peminatan sekolah-sekolah tertentu. Ini untuk yang Gesamtschule. Lalu kemudian yang Hauptschule. Hauptschule ini adalah sekolah yang anak-anak dia tidak punya keminatan, dia ditaruh di akademik, tapi nilai akademiknya di bawah kemampuan anak-anak yang masuk ke gimnasium. Nantinya setelah masuk ke sini, nanti gimnasium akan masuk kepada level ke-13 atau 12. Gesamtschule juga seperti itu. Realschule mereka bisa masuk ke gimnasium, tapi setelah masuk ke level 11. Lalu kemudian yang Hauptschule juga masuk ke level 10. Lalu 3 level ini apa? 3 level ini mereka akan kembali ke gimnasium, karena mereka akan masuk ke abitur. Istilahnya mereka akan masuk ujian abitur, itu adalah ujian yang dipersiapkan untuk masuk ke universitas, baik universitas secara umum maupun universitas applied science. Itu sama, mungkin kayak kalau kita SMA di sini, lalu kemudian SMA di sini, mohon maaf ya, pas SMA di sini itu kan mereka nanti akan disiapkan dengan beberapa mata pelajaran yang untuk persiapan masuk ke universitas. Nah, ini di 3 tahun terakhir ini, sampai masuk ke level selanjutnya, mereka akan masuk ke abitur, lalu kemudian mereka menentukan masuk ke universitas di mana. Nah, menariknya sekolah di sini, beberapa sekolah ini bisa satu atap, satu gedung. Artinya apa? Artinya ketika anak merasa tidak cocok di salah satu sekolah, misalnya dia ternyata nggak cocok dia memilih gimnasium, tapi nggak cocok. Lalu kemudian dia bisa dipindahkan ke sekolah yang lain, ke Realschule atau ke Gesamtschule. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah guru kelas. Jadi di SD, anak kelas 1 sampai kelas 4, wali kelas itu satu orang. Dan dia yang akan melihat kira-kira anak ini punya kecenderungan minat ke arah yang mana. Jadi kalau saya lihat raport anak saya itu, nilai itu cuma bahasa Jerman, matematika, lalu kemudian ada agama Islam, dan juga ada sains untuk untuk pelajaran olahraga dan pelajaran musik itu ada, tapi tidak masuk ke dalam penilaian ranking. Cuma guru itu akan mengatakan anak ini dia punya kecenderungan salah suaranya bagus dan dia suka menyanyi, atau dia bagus sekali dalam bidang olahraga, tapi itu tidak dimasukkan ke dalam nilai. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Setelah lulus SD, guru akan mengarahkan kepada orang tua, anak Anda cocok untuk melanjutkan ke arah yang mana. Tapi lagi-lagi nanti adalah kewenangan berada di pihak orang tua, kecuali mereka ketika mereka di abitur, ketika mereka sudah menyelesaikan level kedua, dan ini sangat berpengaruh, rekomendasi dari sekolah itu sangat berpengaruh.
mereka akan masuk ke fase yang lebih cocok ke universitas atau ke applied science. Sama ayah ya. Bentar, ayah. Oke, ini untuk tingkatan sekolah. Silakan lanjutkan ke, mohon digeser ke slide berikutnya. Benar, agak lambat. Slide keempat ya. Nah, apa sih yang bedanya belajar di tingkatan ini? Maksudnya apa yang diajarkan di kelas-kelas ini? Saya itu ngamatin anak saya 2 di TK dan sayangnya saya nggak tahu sayangnya atau saya dapat manfaat ini atau tidak ya. Karena TK yang kedua yang kami pindahkan itu lagi-lagi dia berafiliasi kepada gereja. Jadi secara nggak langsung nilai-nilai itu memang diberikan di sana. Tapi menarik, saya mengamati bagaimana metode pembelajaran di TK. Jadi TK itu saya membandingkan dengan TK anak saya di Jogja misalnya. Kalau kita lihat di Jogja itu kan mulai dari hal yang fisik ya, seragam. Hari ini seragam batik, besok seragam olahraga. Besoknya lagi kalau kemana-mana kita foto bareng seragam jilbabnya warna merah misalnya kayak gitu. Itu yang agak sulit ditemukan di negara-negara maju. Semua orang bebas menggunakan atribut yang dia cintai dan dia sukai kalau untuk anak-anak. Nah, cuma memang dalam sistem pendidikan di TK ini hanya satu yang saya lihat diseragamkan, yaitu kalau kita tahu namanya morning circle. Di TK anak-anak hanya satu yang mereka wajib kumpul bersama waktu pagi hari, datang sekitar jam 9, sekolah itu sudah dibuka 7.30, tapi jam 9 ada bel, mereka akan duduk bersama. Gurunya akan membuat games, akan cerita, akan bikin dipanggil satu-satu dan ditanyai. Nah, 2 kali saya melihat gurunya itu ceritanya itu pakai metode boneka. Dia cerita tentang Yesus. Tapi saya oke lah, anak saya bahasa karena dia masih 3 tahunan terus dan dia baru pindah, saya harus menemani. Dia juga nggak paham gitu apa itu Yesus misalnya, ceritanya seperti itu. Tapi yang saya amati ceritanya ini cerita tentang humanity ya. Bagaimana dia cerita Yesus membantu teman-temannya dan ya saya nggak tahu, saya juga agak kepikiran sama suami sampai kalau misalnya bahasa Jerman mereka sudah bagus, mungkin ini akan menjadi satu hal lain yang perlu kita pertimbangkan gitu. Karena saya agak oke lah kita lihat dulu karena sudah sekali mencari TK di sini. Nah, di sini meskipun sekolah tidak berafiliasi kepada gereja tertentu, mereka tetap merayakan misalnya Christmas. Di semua TK rata-rata kalau sudah Christmas itu, mereka akan salah satu guru akan berdandan ala Nikolaus. Nikolaus itu Santa Claus dan membagikan coklat, lalu kemudian jeruk dan apel kepada anak yang dimasukkan ke dalam kaos kaki yang setiap anak harus membawa itu tadi. Tidak semua TK yang tidak berafiliasi kepada gereja pun mereka melakukan itu. Alasannya adalah ini adalah persoalan kebudayaan. Juga misalnya di sini tidak ada Halloween, tapi ada festival berakhirnya winter ke summer. Mereka juga berdandan ala seperti Halloween, tapi sebagian ya mungkin gambarnya seperti itu, tapi enggak. Untuk anak-anak dirayakan, biasanya anak-anak TK dirayakan, atau mereka juga punya perayaan namanya perayaan Lentera. Itu ada salah satu tokoh di Jerman, Zang Martin, yang dia adalah orang yang menyantuni orang-orang miskin kemana-mana membawa lentera, dan itu diceritakan ke anak-anak. Jadi anak-anak diundang sore-sore menjelang maghrib itu untuk membawa lentera berkeliling dengan mengambil spirit dari Sang Martin. Nah, di TK semua itu dirayakan. Yang ulang tahun juga dirayakan. Supaya apa? Supaya anak mampu berekspresi. Supaya anak itu tahu untuk menangis, untuk tertawa, untuk bahagia, itu anak-anak dilepaskan ketika dalam fase masih dalam kindergarten atau TK ini tadi.
Nah, setelah yang saya katakan tadi, setelah Morning Circle, mereka tidak ada sama sekali satu pembelajaran wajib untuk semua. Jadi yang suka gambar-gambar, yang suka lari-lari di taman silakan, yang suka main play-doh silakan, suka main puzzle silakan, mau sarapan silakan, yang mau baca buku silakan. Karena fasilitasnya begitu banyak dan terpenuhi untuk siapapun memilih apa. Ini yang ada di TK, tapi mereka tidak mengajarkan membaca dan menulis. Kecuali mereka hanya akan mengenalkan pada anak-anak tertentu yang sudah masuk ke usia 5-6 tahun, minimal mereka bisa menulis nama mereka dan tahu ini huruf apa. Tapi tidak ada kurikulum khusus yang kalistung, harus membaca, harus mewarnai semua, itu nggak ada. Semua anak memilih kesukaan dan memilih apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, ini di TK. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Yang SD. Nah, di SD ini SD itu di sini materinya cuma 2. Setiap hari belajar apa? Bahasa matematika. Yang menarik di Jerman itu, jadi saya kadang tiap hari nggak bosan apa gitu ya. Ternyata enggak. Jadi satu hal itu rumusnya macam-macam. Semuanya dijabarkan macam-macam. Dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Jadi setiap hari matematika itu benar-benar di drill sampai anak-anak benar-benar menguasai. Bedanya kalau di Indonesia kita jadi seperti apa ya? Yang bimbel itu kan cara cepat. Saya dulu pernah ikut bimbel itu. Cara cepat, rumus cepat, cara apa. Akhirnya kita cuma berlomba-lomba untuk menyelesaikan sesuatu yang benar dengan cara yang cepat. Tapi kita nggak tahu, jangan-jangan kita nggak tahu ada kebenaran dengan cara lain gitu. Karena Instan. apa? Karena terlalu instannya kita memakan atau menerima sebuah pembelajaran dengan sesuatu yang instan dan itu menjadi tren secara umum di Indonesia. Nah, ini untuk matematika, lalu kemudian linguistik. Anak ini semua di sini harus belajar bahasa Jerman. Jadi ada satu angkatan dengan anak saya masuk, salah satu temannya dari Rusia. Sebelum masuk ke kelas reguler, mereka masuk ke kelas namanya kelas percepatan bahasa. Di sana juga belajar bahasa Jerman, belajar matematika, tapi yang di drill secara khusus itu bahasanya. Setelah berapa bulan mereka pindah, tapi kemudian ternyata anak yang satu ini perkembangan bahasa Jermannya tidak terlalu signifikan, meskipun dia matematikanya oke. Yang terjadi adalah dia diturunkan ke kelas yang lebih bawah. Supaya apa? Supaya dia bisa memperbaiki bahasa Jermannya. Nah, matematika dan bahasa ini menjadi fondasi yang terus dikuatkan. Saya sampai nanya ke guru TK anak saya itu, kenapa misalnya di TK tidak dimulai menulis dan membaca. Enggak, tugas kami hanya mengajarkan emosi, karena kata guru SD, kami sudah tidak punya waktu untuk memberikan dasar-dasar emosi yang matang untuk anak SD. Karena saat SD mereka sudah punya 2 konsentrasi, yaitu menalar dan verbal. Bahasa matematika dan bahasa ini yang menjadi satu titik tekan di sini. Selain itu mereka juga punya pelajaran yang saya katakan tadi, musik dan juga olahraga. Yang menariknya adalah kemarin itu kan kita sempat masuk ke fase tersulit pandemi ya. Semua orang kaget, shock, tidak tahu bagaimana mengalihkan sistem pendidikan yang dari tatap muka menjadi tidak tatap muka. Yang menarik itu di sini kami mengalami beberapa bulan nggak ada online. Di kelas di sini SD tidak ada online, khususnya di sekolah anak saya. Jadi kami harus ke sekolah mengambil tugas, dikerjakan, 1 minggu kemudian dibawa kembali ke sekolah, diperiksa oleh guru, begitu seterusnya. Nah, menariknya adalah ada tugas olahraga. Tugas olahraganya itu lari naik tangga 100 kali, main bola, memanjat pohon. Itu yang ya di Indonesia kita biasa melakukan itu. Tapi itu tidak menjadi satu kurikulum pendidikan yang menjadi satu hal yang bagi saya unik di sini. Oh, negara maju pun bahkan tugasnya hal-hal yang sederhana bagi saya gitu ya. Main sepak bola, manjat pohon berapa kali, seperti itu menjadi hal yang unik dan bagi saya waktu itu. Dan itu ternyata kenapa anak saya kok suka sekali dengan pelajaran olahraga di sini, dan karena fasilitas di mana-mana sangat mendukung anak untuk
manjat apa, untuk lompat apa, dan di sini banyak sekali. Oke, dilanjutkan selanjutnya, saya takut nggak keburu. Ini yang tadi saya jelaskan, ada gimnasium, ada Realschule, ada Gesamtschule, lalu kemudian ada Hauptschule. Dan semua ini apa ya? Proses penilaiannya itu tidak cuma satu waktu, tetapi 4 tahun dari sejak anak masuk SD sampai dengan lulus SD. Karena ini adalah dasar bagaimana ke depannya anak ini akan berpotensi dan menjadi bagian dari kontribusinya kepada publik yang mereka harus siapkan dari sejak awal. Lanjut ke selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini bukan anak saya, ini gambar di Google. Yang saya agak menarik itu di sini itu adalah semua tahapan itu ada fasenya, bahkan sepeda pun ada fasenya ya. Dari roda 4, roda 3, tanpa sadel itu, lalu kemudian dengan apa yang untuk menginjak itu, ini kan nggak ada menginjak, ini cuma sekedar ilustrasi aja. Rata-rata anak di Jerman mengalami fase sesuai dengan usianya. Usia 2 pakai apa, usia 3 pakai apa, usia 4 pakai apa. Setelah itu mereka dengan mudah. Di Jerman, anak-anak yang sudah pakai ini, mereka akan dengan mudah naik sepeda tanpa harus diajari orang tuanya. Karena apa? Karena pembiasa. Begitulah sistem pendidikan di Jerman yang saya amati. Sistem itu dibuat sedikit demi sedikit, yang itu memudahkan orang untuk menjalani proses selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan, bahasa sebagai dasar, kelas persiapan, ada program tandem. Kami datang ke sini, lalu kemudian kami ditawari namanya program tandem. Ada satu anak di SD yang baru datang, mereka akan dipertemukan dengan satu mahasiswa dengan background education atau pedagogik, yang mereka punya program tandem. Tiap minggu mereka ketemu hanya untuk bermain, ngobrol, masak, jalan-jalan, cerita-cerita, yang ternyata itu efeknya bagus sekali. Saya melihat bagaimana anak saya berkembang dengan program ini. Dia tandem dengan satu mahasiswa perempuan dengan background pedagogik itu tadi, yang tadinya dari anak saya nggak mau ngomong karena dia merasa kesulitan. Dia datang ke sini dengan hanya satu modal bahasa Inggris, 0 bahasa Jerman. Lalu kemudian pandemi, dengan program tandem ini dia menjadi lebih bersemangat, kemudian bercerita, aku kayak gini, kesulitan gini-gini, dan ternyata punya manfaat yang bagus. Namanya di sini nama programnya Salam. Saya agak lupa kepanjangannya, tapi mereka tahu Salam itu dalam istilah Islam itu namanya peace, kata mereka, dan program ini saya akui bagus sekali gitu. Lalu kemudian setiap individu berbeda. Ini tadi yang saya katakan, mereka masuk ke dalam fase yang sama, tapi kadang kalau kita itu kan misalnya tidak naik kelas gitu, tidak naik kelas itu setelah melalui penilaian akhir tahun kemudian mengulang. Di sini saya melihat 2 teman anak saya itu yang ya sudah di tengah-tengah mereka diturunkan. Karena mereka tidak menilai itu berdasarkan penilaian itu bukan kamu dibandingkan dengan si A pintar siapa, itu enggak. Tapi bagaimana kamu mempunyai progres dengan dirimu sendiri. Ya kalau kita tidak punya progres dengan diri kita sendiri, ya kita harus mau untuk diarahkan ke sistem yang membuat kita akan menjadi lebih baik. Setiap individu berbeda. Kalau tadi di level itu ada yang bisa sampai 12, ada sampai yang 13, itu tergantung seberapa capaian yang dia bisa lakukan untuk mencapai standar yang diharapkan pada level-level tertentu itu tadi. Lalu setiap tahap perkembangan dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Kami punya tetangga, anaknya umur 7 tahun, tapi dia belum bisa baca. Dan everything is fine gitu. Artinya orang tuanya nggak ketakutan, guru-gurunya juga biasa, karena ada satu program yang menarik. Satu hari, setiap hari Jumat itu semua anak akan kelas itu akan dimasukkan ke dalam, jadi dibedakan itu. Jadi kalau misalnya Senin sampai Kamis itu mereka semua satu kelas. Nanti hari Jumat itu mereka akan dicampur, kelas 1 campur kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu buat ngajarin.
Jadi kakak-kakak kelas itu nanti mendekati adik-adik untuk ngajarin yang belum paham pelajarannya apa, yang ngajarin yang belum bisa baca, dan itu menjadi satu ikatan yang bagus sekali secara emosi dan juga secara kedekatan secara bersama yang dilakukan oleh sekolah. Oke, lanjut ke berikutnya. Kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab ya. Itu tadi saya katakan, mulai dari seragam, nggak ada seragam, lalu kemudian semuanya pilihan itu kita tadi sekolah kita boleh milih sebenarnya, tapi lagi-lagi tanggung jawabnya ke diri kita sendiri. Itu sampai juga dengan sedikit saya bicara dengan sistem perkuliahan di sini, khususnya misalnya pada studi S3. Yang dengan skema mungkin sama ya, hampir semua di Eropa seperti itu. Kita tuh hampir antara kemandirian dan kebebasan itu sulit sekali. Kita semua orang yang kuliah ke Jerman, khususnya S3 itu dianggap sudah mampu. Beda misalnya dengan sistem pendidikan di Amerika. Di Amerika ada course-nya itu artinya kita diharapkan punya satu pemahaman yang sama pada metodologi, pada teori, atau pada hal-hal yang berhubungan dengan bidang studi yang kita ambil. Tapi di Jerman tidak, hampir saya katakan tidak. Kita datang, supervisor langsung mengatakan metodologi teori bukan lagi yang harus dicari pada semester-semester awal kuliah, yaitu tidak masuk ke dalam timetable. Tapi ketika Anda sudah ke Jerman, Anda sudah dianggap selesai dengan semua teori, selesai dengan semua metodologi. Artinya mau nggak mau ya tanggung jawab itu ada pada diri kita sendiri. Kita memilih A, memilih B, memilih C, semua dikembalikan kepada diri kita sendiri. Saya mau ke slide terakhir, baru kemudian saya akan bicara tentang agama. Yang terakhir, nah di sini kita akan bandingkan ya dengan apa yang tadi saya katakan di Jerman dengan apa yang sudah kita alami di Indonesia. Kalau kita lihat filosofi maraton, di situ ada target, ada bagaimana kemampuan kita untuk bertahan. Kita ibaratkan pada maraton ini. Di Indonesia, anak saya itu kelas 1 sampai sedikit beberapa bulan kelas 2. Materinya banyak sekali. Kami masuk ke sekolah yang itu gabungan antara materi Cambridge sama dengan materi internasional dari Cambridge, lalu kemudian ada Kementerian Agama, lalu kemudian ditambah lagi materi materi dari secara umum nasional ya. Jadi pelajaran itu banyak sekali dari pagi sampai jam 3. Tiap hari bukunya banyak, dia melihat hari ini pelajaran tambah PPKN, tambah social science, tambah kreatif apa, tambah muatan hafalan, mengaji, dan itu banyak. Lalu kemudian kita tahu kalau di Indonesia itu sampai anak tingkat SMA kita sering ikut lomba kemana-mana internasional, lomba fisika, olimpiade matematika, dan kita mampu bersaing di sana. Karena apa? Karena itu tadi kita di drill sejak kecil, diberikan muatan-muatan yang banyak. Mohon maaf, termasuk di pesantren juga kita terbiasa dengan materi yang banyak sekali. Lalu kemudian itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk berlari dengan cepat pada fase itu tadi. Tapi sebaliknya di Jerman tidak. Mereka pelan, anak-anak itu diajarkan sesuai dengan nature, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usia, sesuai dengan keminatan, bakat, dan kesukaan. Kalau kita mencari yang kita mau itu kan agak sulit ya, karena memang fasilitasnya tidak banyak gitu. Ibaratnya gitu tadi, kalau kita maraton di Indonesia itu belajar kita tuh udah ngos-ngosan di awal, kita udah capek, kita udah lari kencang dari awal, tapi sayangnya pas kita mau finish kita udah kehabisan tenaga. Waktu kuliah S1, S2, S3 kita sulit sekali bersaing dengan orang-orang berasal dari dunia maju ya. Karena apa? Karena ya macam-macam alasannya, fasilitas, lalu kemudian networking, atau kemudian kemampuan ya itu tadi untuk kita kurang macam-macam lah alasannya kita itu tadi. Padahal dulu kita muatan-muatan itu sudah membanjiri semua dan kita sudah, padahal ya kita udah capek dengan cara itu tadi. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di bahasa juga kayak itu, hafalan di sini hampir nggak ada hafalan.
itu bukan berarti saya mengagung-agungkan sistem di Jerman gitu, tapi mungkin ini bisa menjadi sedikit sebuah apa ya, pengantar kira-kira apa sih yang kita butuhkan dari materi yang begitu banyak, yang mungkin kalau saya aja harus sekolah SD lagi saya nggak kuat gitu. Harus belajar ini, harus belajar itu gitu. Untungnya zaman saya SD dulu masih ini Budi, ini Ayah Budi, ini Bapak Budi ya, yang nggak terlalu tidak ada tuntutan harus kuliah, harus kursus lagi, kursus renang, kursus kumon, kursus apa dan lain sebagainya, supaya anak itu menjadi anak yang kita harapkan smart pada fase-fase itu tadi, atau menghafal macam-macam yang harus kita hafalkan. Nah, ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat scholar di dunia barat, ya maaf bukan apa, mereka banyak juga yang jadi ahli, misalnya ahli Islam gitu. Profesor saya itu ya orang Jerman, dia jadi ahli Islam, bahasa Arabnya fasih, dan dia menguasai 8 bahasa gitu. Saya sampai itu belajarnya gimana gitu ya, maksudnya apa dia nggak mondok sayangnya gitu. Gimana kalau dia mondok, mungkin dia akan lebih ini lagi ya, fasih lagi tapi untuk memahami hal-hal lain. Saya kira itu tadi basic pembelajaran anak itu tahu apa yang dia mau, anak itu tahu apa yang dia inginkan, lalu kemudian fasilitas itu mendukung, pemerintah juga turut andil, tidak seperti ya banyak sekali PR di Indonesia saya kira, dan saya bukan bermaksud untuk mencari kekurangan, tapi untuk melihat sesuatu yang saya kira lebih bisa kita tiru dan kita contohkan. Jadi memang tapi nanti di Jerman itu orang juga tetap bersaing kepada bidang kerja, itu juga tetap penting di sini ya. Jadi saya tanya sampai kayak gini, kalau misalnya anak itu ambil gimnasium yang ke arah akademik, kalau dia tidak ke Realschule atau Hauptschule yang itu lebih kepada vokasi, atau kalau kita kan kadang kok SMK kayak gitu, kok tidak apakah ada perasaan minder? Kalau di Jerman enggak, karena pertama mereka sudah paham aku maunya apa, dan kalau kita kerja itu tidak terlalu signifikan, gaji itu masih di atas rata-rata. Artinya kalau dia kerja, dia sesuai dengan pendapatan per jam yang itu nanti diakumulasikan dengan hal lainnya. Nah, bedanya kita kan kayak gitu. Seolah-olah yang SMA ada SMA favorit. Saya nggak tahu di sini, saya tanya ada sekolah favorit nggak? Mungkin ada, tapi nggak. Kenapa semua standar itu sama? Kita mau sekolah di sana, di mana saja itu kemungkinan besar standarnya itu bisa disamakan. Kita kan enggak ya. Lalu kemudian kalau misalnya memilih vokasi gimana? Ya vokasi di Jerman itu terkenal dan diakui. Jadi orang tidak terlalu merasa minder kalau dia harus sudah menentukan pilihannya untuk masuk ke Hauptschule atau Gesamtschule, itu enggak masalah katanya. Nah, dan orang Jerman itu gila kerja gitu. Satu orang itu bisa kerja di 2-3 tempat. Asalkan mereka membayar pajak itu enggak masalah, dan mereka sudah tahu. Saya pernah mau ketemu orang, terus dia bilang, oh maaf, aku jam itu aku sudah ada di second jobku gitu, dan kalau kita mau daftar kerja itu di sini memang kita harus mencantumkan berapa banyak pekerjaan yang kita lakukan, dan itu harus dicantumkan karena nanti akan berpengaruh pada pajak, dan ya nggak masalah sebenarnya. Oke. Terakhir tentang pendidikan agama. Jadi kalau di sini nama sekolah anak saya itu Anna Frank Grundschule. Kita tahu ya, Anna Frank itu salah satu penulis buku, dia afiliasinya adalah Yahudi, dia adalah anak korban tanda kutip Yahudi yang ceritanya sendiri agak sedikit kontroversial, apakah anak seusia itu bisa menulis novel dengan sangat bagus dan baik, tapi sejarah membuktikan dan buku itu diterima oleh banyak orang. Saya tidak mempermasalahkan di situnya, tapi ternyata di sekolah itu pendidikan agama itu diberikan. Yahudi sendiri nggak ada setahu saya, yang diberikan 2, Islam dan Kristen, dan yang non Kristen itu masuk pada Kristen kecuali yang Muslim. Nah, mereka belajar sholat, belajar wudhu, belajar hal-hal yang berhubungan dengan Islam, tapi memang pelajarannya adalah dengan model soft ya, kebudayaan. Yang ngajar juga Muslim,
kalau nggak salah orang Turki. Kalau anak saya itu diajarin dari orang Turki. Ada pendidikan agamanya ya dengan model sesuai dengan usia, memperkenalkan Islam dari gambar, dari kebudayaan, lalu kemudian syahadat dan lain sebagainya. Jadi meskipun ini negara, artinya di sini juga orang paham gitu. Kamu akan diberikan sesuai dengan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu pahami gitu. Dan kalau masjid di sini juga ada 2 masjid yang berafiliasi kepada komunitas Turki dan ada masjid yang berafiliasi kepada komunitas Arab. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung saja saya kira. Dan kalau ada yang saya lupa dan kurang boleh ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Teman-teman, menarik sekali paparan dari Ibu Yulia menurut saya. Jadi saya secara pribadi secara langsung mendengar dan terjawab keheranan saya kenapa misalnya siswa kita ketika misalnya SD SMP juara olimpiade misalnya, tapi begitu usia pendidikan tinggi kita kerepotan misalnya. Kita tadi Bu Yulia menyampaikan kita sudah kehabisan energi misalnya karena memang filosofi kita itu sudah mulai digenjot sejak awal, jadi sudah mulai ada pressure, tekanan, target yang sedemikian tinggi misalnya. Sehingga begitu usia pendidikan tinggi kita sudah tidak punya semangat, kehilangan motivasi, bahkan energi mungkin sudah habis karena sejak pendidikan jenjang-jenjang sebelumnya kita sudah ada ya katakanlah target sedemikian rigid dan mungkin berat sampai tadi Bu Yulia mengatakan kalau kita harus masuk SD lagi kayaknya nggak mampu. Jadi filosofi maraton di Jerman yang diterapkan di sistem pendidikan Jerman itu menurut saya menarik. Jadi terencana, pelan di awal-awal. Jadi misalnya kemudian ketika memang saatnya harus ngegas istilahnya, harus ngebut ya ngebut misalnya. Jadi menjelang finish itu memang lagi peak performance istilahnya, lagi masih energi masih banyak misalnya. Sementara ya tidak, ini tadi Bu Yulia juga menggarisbawahi ini bukan soal baik buruk, tetapi memang jadi pelajaran buat kita bagaimana kita melihat sistem pendidikan kita secara umum, atau misalnya aspek kemandirian dan tanggung jawab. Kalau di Jerman ketika sudah S3 ya nggak lagi bicara teori, metodologi, dianggap sudah selesai misalnya. Sementara kita ya masih ada kelas, penelitian kualitatif apa, kuantitatif apa, metodenya apa. Dan itu mirip dengan di Finland misalnya tentang tanggung jawab dan kemandirian. Belum lagi misalnya yang menarik misalnya ada program tandem misalnya. Jadi mungkin istilah lain seperti mentoring ya Bu ya. Yeah. Jadi kita terutama yang datang dari kultur atau dari area yang berbeda, kita butuh adaptasi, butuh misalnya belajar tentang hal-hal yang barangkali dianggap standar. Dan juga kualitas pendidikan tidak dipengaruhi oleh misalnya nominal atau SPP misalnya prakteknya yang kita bayarkan. Sementara di negara kita semakin mahal sekolah, biasanya kualitasnya semakin bagus. Sementara di negara-negara maju rata-rata sosial ekonomi orang tua itu tidak terlalu kelihatan. Artinya tidak terlalu membedakan antar siswa karena memang standar atau semua sekolah yang memang standarnya atau kualitasnya bagus. Oke, teman-teman, silahkan ada pertanyaan. Boleh lewat chat atau boleh langsung. Ini ada satu yang masuk ini. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Hikam yang sudah membantu untuk share materi dari Bu Yulia. Ada satu pertanyaan ini Bu Yulia tentang rasisme, tentang persekusi. Oke, saya sesuai pengalaman saja ya. Untuk yang khusus kepada Yahudi itu masa lalu ya. Pertama masa lalu ya kita tahu sekitar Perang Dunia Kedua ya dan itu dampaknya memang sampai sekarang. Dampaknya kebalikan kalau saya lihat sekarang. Kebalikan artinya apa, orang malah justru saat ini takut untuk menjadi antisemit, untuk takut dianggap antisemit. Jadi kalau misalnya Anda
gini, beberapa kali saya melihat demo di kota itu bukan dia pro Palestina, tapi sebaliknya pro Israel. Karena tadi orang lebih takut Nazi itu kan dia memang tanda kutip menghilangkan ras Yahudi. Kalau yang kita dengar sejarah seperti itu. Nah, orang sudah trauma dengan itu. Orang trauma dengan itu, orang takut, lalu kemudian mereka berhati-hati. Dan mungkin itu kalau saya berasumsi kenapa orang Jerman itu dianggap sedikit agak kaku. Misalnya dibandingkan dengan Prancis yang mereka lebih lebih banyak basa-basi, lebih terbuka, lebih karena Perancis nggak punya masa lalu gitu. Jerman kalah Perang Dunia Pertama, lalu kemudian kebijakannya itu mereka sedikit mengurangi ekspansi ke negara-negara kolonialnya, dan kita tahu Jerman itu nggak punya negara kolonial seperti misalnya Belanda atau Perancis. Ada di Afrika, tapi tidak sejarahnya itu tidak sepanjang kolonial Belanda di Indonesia atau kolonial Perancis di Tunisia misalnya gitu, Aljazair, enggak seperti itu. Mereka ada beberapa daerah di Afrika dan itu tidak sepertinya terputus sejarah itu. Enggak banyak orang-orang di Belanda, kita banyak diaspora Indonesia. Di Perancis banyak diaspora Tunisia, Aljazair dan lain sebagainya karena mereka punya hubungan kolonial. Jerman tidak. Nah, saya kira itu salah satu dampak bagaimana orang Jerman bersikap hari ini. Mereka begitu hati-hati dengan orang lain, jangan sampai mengganggu. Karena kami juga nggak mau diganggu gitu. Dan itu yang kalau kita lihat, kayak orangnya kok kaku-kaku sih gitu. Tapi nggak juga sih, orang di sini juga ya sama, karena itu asumsi kita ketika kita dari jauh sana. Nah, ras Yahudi itu malah kalau saya lihat sekarang ya itu tadi orang justru lebih takut dianggap anti Yahudi daripada dianggap takut antisemit. Artinya demo-demo itu malah banyak justru mendukung Israel kalau kemarin yang saya temui beberapa kali di sini gitu. Karena kalau Anda sampai keluar anti Yahudi itu ya itu ya, pada level internasional itu memang Yahudi sudah mampu menguasai opini publik ya. Jadi dikit-dikit mereka menggunakan sejarah ketakutan dan sejarah masa lalu yang menyakitkan itu untuk mengklaim bahwa jangan lagi kami disakiti oleh hal-hal seperti masa lalu gitu. Tapi kalau misalnya yang lain, saya nggak pernah secara khusus, saya nggak pernah ngalami gitu. Misalnya karena saya pakai jilbab, lalu kemudian saya menjadi bulanan atau alhamdulillah selama ini saya baik-baik, tapi teman saya katanya ada yang dibully gitu. Tapi untungnya bahasa Jerman saya nggak terlalu bagus gitu. Jadi kalau saya pun dibully, saya nggak peduli. Nggak paham. Saya nggak paham gitu. Tapi teman-teman kami itu ada orang Cina, orang Vietnam sebenarnya, dia di Aldi itu dia diteriakin Corona Man gitu. Dan tapi banyak orang yang marah gitu. Karena dia dikira dari Cina kan, sama-sama mungkin penampakannya sama. Tapi ya saya kira di mana-mana di Jogja pun ya adalah orang suka ngejek itu kan ada pasti, dan di dunia ini saya nggak akan lepas lah orang mengejek, menghina itu selalu ada. Cuma memang di sini orang sudah lebih paham dan sudah saling, yaitu tadi prinsipnya individualis dalam artian aku nggak mau disakiti, jangan sakiti aku. Jadi memang terkesan nggak ngurusi orang lain. Pas waktu lockdown pun saya kira juga kami awalnya agak khawatir, ternyata oh ya udah, orang Jerman kan juga nggak suka nonggo ya. Kalau kita kan nggak diundang pun kita ya main, yang nginep ya apa gini kan, harus dengan sesuatu yang sangat ya harus sesuai janji, harus sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Jadi ya memang seperti itu. Oke, muncul beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Bu Yulia bisa sambil baca kolom chat ya? Saya baca dari Ami Amikoh ya. Tentang tidak diturunkan. Itu orang tua saya kira dilibatkan gitu, dan anak akan, saya terus terang awal-awal pertama anak saya pindah ke kelas reguler itu pertanyaan saya, kamu happy nggak itu? Jawabannya kayak gitu. Karena itu dia kesini 0, bahasa Jermannya itu 0, dan guru kelas regulernya tidak mau berbahasa Inggris. Jadi ini agak sulit gitu. Nah,
guru dia waktu guru dia kelas persiapan itu dengan mau bahasa Inggris, tapi guru regulernya tidak. Sampai akhirnya pandemi, dia tetap tandem dan dia punya tetangga 2 anak dari Vietnam yang nggak bisa ngomong kecuali bahasa Jerman. Akhirnya mereka mau nggak mau ngomong, dan dalam waktu 1 bulan itu anak saya bisa ngomong bahasa Jerman. Masuk kelas lagi 2 bulan kemudian gurunya kaget, kamu lancar sekali bahasa Iya, Jermanmu, kayak gitu ya, karena anak main cepet itu ya. tadi. Nah, dia mulai sudah bisa menerima. Saya tanya di sini itu kan tidak ada, saya pernah tanya, pernah nggak sih di guru memuji kalau nilaimu tinggi? Nggak pernah gitu. Pernah nggak, kalau kita kan di sekolah sering kayak gini loh pintar, kayak Iya. sini loh, Jadi kayak role gitu. model ya, komparatif. Atau kamu kok yang nggak bisa malu sama temenmu? Saya nggak, kata anak saya tidak ada sama sekali. Semua anak itu didekati, kamu bagus atau kamu kurang apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang diturunkan di tengah kelas, semua anak sudah punya mental yang sama. Semua orang tahu dia memang harus belajar bahasa lagi gitu. Kalau kita kan dipoyoi ya, diejek-ejek, turun nggak naik kayak gitu kan. Kita kan merayakan kesulitan orang lain gitu. Di sini Dan enggak, orang bukan sesuatu sudah, yang memalukan ya. iya, Tidak ada istilah malu, merasa mm-mm. diperlakukan berbeda karena memang situasinya, faktanya begitu itu. Iya. Dan mungkin itu juga karena pembagian ya, yang benar-benar mau akademik dia harus berani bersaing masuk gimnasium gitu. Yang mau setengah-setengah ya udah pilih Habsule dulu aja gitu, karena guru juga akan menyesuaikan dengan kondisi anaknya gitu. Jadi yang di gimnasium mereka sudah siap untuk digenjot, sudah siap dengan mental itu. Jadi kalaupun saya tanya lo, terus temanmu turun, iya nggak apa-apa, dia kan harus belajar bahasa lagi gitu. Iya. Jadi temennya pun nggak ada, ya nggak, tidak mempermasalahkan itu gitu, karena dia harus, atau ada juga yang turun ya dia matematikanya kurang, jadi dia harus turun kelas, dan semua orang paham dengan itu. Lingkungan yang Iya. mensupport. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Yulia, terkait dengan misalnya yang turun kelas misalnya, atau bahkan misalnya pindah kelas misalnya, ini kan berarti mensyaratkan kompetensi guru yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, karena dia bisa mengidentifikasi misalnya kelebihan kekurangan siswa seperti apa. Itu yang pertama. Yang berikutnya berarti kan bukan semata-mata oleh guru misalnya, tapi misalnya ada kalau di Finland ada istilahnya parent teacher meeting, itu ada segitiga diskusi antara siswa yang bersangkutan, orang tua dan juga guru. Ini loh situasinya seperti apa. Terus kita dengar pendapat siswa seperti apa. Kita dengar pendapat orang tua di rumah bagaimana, asistensi orang tua bagaimana. Kalau di Jerman seperti apa, Bu? Termasuk Ada. Setiap berapa bulan kita akan dipanggil, guru akan cerita ini apa pencapaian udah sampai di sini, akan diceritakan. Dan ada setiap kelas itu juga ada seperti ketua kelas wali murid. Jadi dan dia yang akan menjadi apa ya? Kalau komite ya, kalau kita kan ada komite sekolah gitu. Tapi kalau ini tiap kelas itu juga ada satu mediasi antara guru, wali murid dan siswa. Yang kadang-kadang juga kita ketemu dan membahas apa gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Yulia. Saya dari Hamdan ya. Hamdan ya. Misalnya mau studi di Jerman berarti harus punya tempat tinggal. Bagaimana saya menemukan tempat tinggal? Oke. Kalau sudah diterima, nanti menghubungi namanya International Office. Nanti mereka yang akan memberi satu, ya nanti mereka akan menunjukkan ini kalau mau ke asrama di sini. Kalau mau asrama yang nggak cukup, kami pertama saya itu hampir menunggu 6 bulan. Pertama karena visa, kemudian karena rumah. Karena nggak punya rumah, jadi belum ada, ya kami mau kemana, nggak mungkin nginep di rumah orang di sini gitu. Jadi kita waktu itu kami ditawari ada 2 tempat, dan setelah pertimbangan akhirnya kami milih salah satu tempat yang di sini khusus memang satu kompleks itu ada puluhan apartemen memang khusus student gitu. Iya, tapi harus menunggu gitu, harus menunggu sampai bulan apa baru kosong. Oke, kami setuju gitu. Kalau asrama mahasiswa enggak ya, enggak kayak di Jogja ada asrama Madura, ada asrama Kalimantan. Enggak, susah. Dan itu harus terdaftar semua nanti. Jadi memang visa itu akan salah satu yang melihat kamu udah dapat rumah belum gitu, dan rumah itu harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga penghuninya gitu. Kesulitan kami juga itu, kami berlima,
dan tidak banyak rumah yang Iya, available untuk 5 orang karena setiap orang diukur, setiap orang butuh sekian persegi per space. meter ya. Itu yang kalau di Indonesia kan enggak, 10 orang pun masuk satu kamar itu. Jadi Dan sebenarnya mirip juga dengan di Finland, yang paling penting itu kejelasan alamat, karena untuk iya, menentukan kalau tinggalnya di mana berarti masuk sekolah di mana, kan gitu juga. iya, iya benar. Nanti karena kita tinggal di sini, jadi pemerintah langsung oke, kamu sekolah anakmu di sini gitu. Jadi enggak apa, kita diurusi gitu istilahnya. Oke. Oke, Oke, berikutnya dari Humairo. Kualifikasinya pertama memang saya cerita gini. Jadi ada gurunya anak saya itu, dia dulu ambil S1 sastra. Tapi ternyata sastra humanity itu kan sama ya, untuk mencari bidang yang khusus bidang itu nggak banyak. Dan dia mentok dalam bidang, dia mau ke dunia kerja agak kesulitan. Nah, yang kesulitan ini ada namanya Ausbildung. Ausbildung itu seperti vokasi, biasanya rentang waktunya 4 tahun. Kita pendidikannya tapi setengah dibayar. Jadi kita harus selama 4 tahun kita masuk ke dalam pendidikan itu, kita dibayar kurang lebih 600 euro per bulan, tapi harus full selama 4 bulan. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam dunia kerja itu tadi. Nah, guru ini tadi dia setelah lulus sarjana dari sastra, dia ikut Ausbildung yang dipersiapkan untuk mengajar TK. Jadi tetap bisa sama kayak sekolah tadi, meskipun dia gimnasium dia bisa meskipun di Habsula atau apa, dia sebenarnya bisa pindah. Yang tadi kan ada dua, universitas itu ada dua, satu yang applied itu dia bisa kayak pedagogik langsung menjurus, atau dia yang masih dia mau ke humanity atau mau ke apa ya kayak kita di Indonesia itu, atau dia nggak sekolah, nggak studium, tapi dia ke vokasi tadi, karena dia sudah dipersiapkan dari sekolahnya tadi ya. Tapi kalaupun misalnya dia mau kuliah, nggak dapat kerja, dia harus masuk ke standarisasi sekolah yang dinamakan Ausbildung itu tadi. Makanya kalau misalnya tadi Pak Toha bilang Pak Jokowi salah satu standar atau rujukannya apa Jerman, iya. Kalau Jokowi bilang kerja itu ya Jerman itu. Jadi emang orang Jerman tuh ya kayak gitu, kerja aja. Saya pernah ketemu orang yang ya sampai jam 5 tuh ya kerja ya, waktunya kerja mereka itu. Dan itu disiapkan semua. Orang nggak bisa. Saya ingat kenapa misalnya tenaga kerja Indonesia itu menjadi sangat lemah ketika dia harus berkompetisi dengan orang-orang dari luar Indonesia, karena kita nggak punya skill itu, kita tuh nggak dipersiapkan dengan skill itu. Bayangkan mau jadi guru TK aja Anda harus masuk Ausbildung yang itu 4 tahun, padahal Anda sudah sarjana gitu misalnya. Oh, jadi setelah S1, setelah sarjana itu ambil. Kalau dia mentok nggak punya kerja, dia harus memilih itu tadi, memilih pendidikan selama 3-4 tahun yang itu nanti akan diarahkan. Anak-anak Indonesia tuh banyak yang kesini au pair ya. Au pair itu dia yang ngomong anak itu tadi. Iya. Untuk yang dia bisa lolos beasiswa untuk studi college, dia bisa masuk situ. Kalau enggak, dia kan cari kerja lagi, entah Ausbildung, entah FSJ, saya nggak paham itu. Tapi itu tadi, itu adalah pendidikan selama 3-4 tahun supaya dia dapat ijazah apa namanya, Ngajar. iya, entah ngajar atau jadi perawat dan lain sebagainya. Ya, itu prosesnya harus mengalami masa itu dulu. Nanti ya bahasa dan skill-nya akan dilatih di pendidikan Ausbildung itu. Enaknya dibayar. Mereka dibayar dan biasanya disediakan tempat. Ya, bayarannya ya cukup 600 euro ya lumayan lah buat ini. Oke. Lalu bagaimana spesifikasi guru di sana dari tingkat TK sampai kuliah? Kalau guru itu ada 2, jadi bisa Ausbildung itu tadi. Ausbildung siapapun nanti asal dia masuk ke 3-4 tahun pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh institusi tertentu. Jadi misalnya gereja punya membuka Ausbildung praktek itu kayak magang gitu ya, magang untuk guru-guru yang mau jadi guru TK itu bisa. Tapi ada juga pedagogical school. Pedagogical school itu adalah tingkat universitas sampai kuliah
nanti dia sudah langsung punya kelayakan untuk mengajar, baik ngajar TK, SD, SMP, itu bisa. Jadi bisa menggunakan dua jalur ini. Intinya dua-duanya sama-sama menyiapkan skill sebenarnya. Dan skill itu kalau mungkin kayak apa ya, kalau dulu itu ada akta 4 gitu ya. Iya. Di Indonesia ada akta 4 itu 2 tahun kalau nggak salah. Nah di Jerman 4 tahun. Itu sesuai dengan apa? Tapi yang dari pendidikan kan kita nggak perlu akta 4. Nah sama. Kalau kita ambil studium yang pedagogical studi, kita nggak perlu Ausbildung itu lagi. Tapi nanti kalau yang sudah yang nggak punya latar belakang pendidikan itu kita masuk Ausbildung khusus pada bidang pendidikan. Oh, berarti pedagogical school itu setelah gimnasium? Iya. Setelah dia lulus dari abitur untuk ya masuk ke univ itu ada. Kalau di Freiburg ini, jadi Jerman itu setiap kota itu cuma ada satu univ. Nggak kayak di Jogja, di Sleman ada 20 misalnya kayak itu. Enggak. Nah, satu kota itu satu, tapi di sini ada satu univ, ada satu pedagogical school yang dia bukan univ karena semua univ di Jerman itu kan disubsidi oleh negara. Oke, kecuali Berlin. Berlin karena kita tahu sejarah Berlin Timur dan Berlin Barat, itu ada dua univ yang sama-sama tetap survive, Humboldt dan Freie Univ itu ada di Berlin. Tapi cuma Berlin, yang lain satu. Oke, saya lanjut. Sani. Jadi WNA yang masuk dan belajar di Jerman, pastinya kan Jerman punya budaya. Ya, apakah wajib untuk mengikuti budaya atau dibebaskan? Bebas. Budaya kalau misalnya bahasa, iya, orang akan lebih menghormati ketika misalnya kita menggunakan bahasa Jerman. Meskipun saya katakan hampir 80% orang Jerman bisa ngomong bahasa Inggris itu. Tapi mereka akan lebih menghargai kita kalau kita mau ngomong bahasa Jerman. Meskipun saya kadang terbata-bata gitu, ujung-ujungnya Entschuldigung, ich spreche ein bisschen Deutsch. Oh ya, kan nggak apa-apa, baru mereka, tapi mereka senang gitu. Dan sama kayak kita di Jogja, saya nggak ngomong bahasa Jawa tapi dengan patah-patah medok itu kan orang akan lebih Jawani, karena awal-awal di Jogja saya agak merasa tersungging kalau dibilang nggak Jawani, itu kayak kita terperosok ke dalam lubang yang paling jauh gitu ya. Oh nggak Jawani kayak itu. Oke lah, dimanapun kita harus menghormati kebudayaan itu. Pernah kami mau telepon dokter terus terbata-bata ngomong pakai bahasa Jerman, terus ternyata sampai akhirnya yang sering anak saya yang telepon karena bahasa Jermannya lebih lancar gitu. Sampai di dokternya tanya, kamu ngomong bahasa Inggris? Iya. Kenapa kamu nggak ngomong bahasa Inggris saja di telepon? Itu merepotkan kami, kamu ngomong bahasa Jerman. Oke, kita sedang berusaha gitu. Iya ikut, tapi nggak wajib ya. Kalau ikut semua adatnya kita nggak tahu adat yang mana yang asli karena di Eropa semua nyampur ya. Artinya kita yang benar-benar itu nggak tahu. Mereka biasa minum, kita kan nggak gitu. Dan itu kita nggak harus ikuti misalnya. Oke, bagaimana jam pelajaran di sana? Apakah pembelajaran online? Kuliah iya. Saya masih online sampai sekarang. Tapi sekarang sudah lebih baik karena vaksin dan lain sebagainya. Tapi anak-anak tidak. Jadi kalau anak SD mereka dibagi 2 kelompok. Minggu ini kelompok 1, minggu depan kelompok yang lain. Dan mereka dalam setiap minggu itu pasti dites. Tesnya seminggu 2 kali. Fasilitas dari sekolah, jadi nggak bayar. Dan itu dilakukan sendiri oleh anak-anak. Anak TK itu masuk terus karena beban mengurus anak TK lebih berat. Dan negara memaklumi itu, tapi mereka tidak boleh main dengan grup. Di TK anak saya ada 4 grup. Mereka nggak boleh gabung dengan grup yang lain. Jadi main di taman pun mereka harus gantian supaya tidak nyampur ya. Oke. Lulu, dengan ditekankan pembelajaran bahasa Jerman pada tingkat dasar, salah satu cara pendidikan Jerman membangun rasa kebangsaan, iya. Karena tidak ada pembelajaran sejarah di tingkat dasar, apakah ada lain dari sistem pendidikan di Jerman untuk merasa kebangsaan? Saya bandingin ke Amerika dulu ya. Amerika itu nggak ada pelajaran kebangsaannya, itu kan dari sejarah ya, sejarah besar menjadi Amerika. Yang kalau saya perhatikan film-film Hollywood itu kan sebenarnya sejarah halus Amerika, bagaimana mereka menumbuhkan proud to be American gitu. Kalau Anda perhatikan film-film Amerika, ujung-ujungnya
yang menang Amerika. Ujung-ujungnya kalau ada perampok, ada apa, larinya ke embassy Amerika. Itu kan itu dia soft diplomatik untuk menanamkan kepada warganya kita itu besar. Gitu. Jerman, saya nggak tahu, tidak ada secara mungkin dari musik, dari mereka diajarkan. Oh, satu yang terlewat, fasilitas perpustakaan ya. Mungkin di Finland juga seperti itu. Di sini itu kan buku untuk anak itu seperti surga. Dan kita bisa nyewa buku itu 1 bulan 20-30 buku. Dan kalau saya perhatikan itu buku-buku itu bagaimana mereka menceritakan tentang Jerman. Tokoh-tokohnya, teknologinya, informasinya, dan kata anak saya di sekolah juga itu dia sudah sangat familiar dengan misalnya musik-musik ini siapa, lalu kemudian ini tokoh-tokoh ini ya, meskipun mereka nggak punya pelajaran pendidikan moral Pancasila atau social science itu nggak ada, tapi mereka familiar dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka yang itu merupakan sebuah prestasi dari Jerman. Dan saya kira itu yang membuat orang Jerman cukup bangga. Sebenarnya kan kebangsaan, inti dari pembelajaran kebangsaan itu kan kita bangga dengan negara kita, lalu kemudian kita berbuat baik untuk negara kita dan menjaga nama baik negara kita gitu. Nah, di Indonesia kompleks. Saya juga ngajar Pancasila dan kewarganegaraan, tapi ya difilsafatkan itu ini ya agak ininya apa? Bukan sebatas slogan NKRI harga mati. Iya, Pak. Iya, Kak. Kita di sini mau membela negara karena memang fasilitasnya memang sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya. Tapi di Indonesia kita masih punya PR yang banyak saya kira. Oke, itu pertanyaan di chatting. Semoga bisa menjawab. Selain yang di chat, kita waktunya juga sudah mendekati akhir, masih 5 menit lagi. Selain yang di chat, ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan langsung ke Bu Yulia. Silakan teman-teman. Boleh kirim di chat lagi, Pak? Oh, silakan. Oke, boleh, silakan. Atau ngomong langsung nggak apa-apa? Atau langsung nggak apa-apa, nggak harus dituliskan. Malah lebih bebas Anda. Pertama bahasa. Kalau S3 nggak perlu bahasa sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda dari S1, S2 rata-rata dengan bahasa Jerman. Kalau S3 malah tidak dengan bahasa Jerman karena hampir semua S3 itu dengan bahasa Inggris. Tapi yang kedua memang dimanapun kita ya, dan bagi saya nggak rugi ya belajar bahasa. Tidak ada yang rugi dari belajar bahasa gitu. Bahasa Inggris, bahasa Jerman. Orang di sini rata-rata di sini anak-anak di sini juga bisa berbahasa Inggris dan itu juga menjadi bahasa Inggris menjadi kunci utama atau tiket untuk kita kemana-mana. Yang kalau misalnya mau lalu kemudian kalau mau S3 kata DAAD sih, kata DAAD funding Jerman studi itu kami nggak bisa nolak kalau kalian punya supervisor. Jadi kuliah di sini intinya emang ke supervisor itu tadi. Jadi kalau sudah diterima, sudah punya supervisor, ya sudah hidup setengah dari kesulitan hidup Anda itu sudah sedikit terurai gitu. Nah, kalau beasiswa, saya melihat anak-anak yang kemarin saya tanya pas Lebaran beberapa anak yang DAD, rata-rata mengaku orang Jerman itu nggak jadi pilihan karena ketakutan bahasa, padahal enggak. Gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah. Kalau diterima DAD, kita dikursuskan malah sama DAD kursus bahasa Jerman gitu. Goethe Institute misalnya. Iya. Nah itu yang artinya ya karena tidak banyak yang melirik sebenarnya banyak sekali peluang ke Jerman gitu. Dan kalau misalnya ya itu kan ini ya psikologis aja gitu. Iya. Hal-hal yang psikologis gitu. Jadi ngelihat tantangan kayak gitu udah nyerah duluan ya nggak bakal. Dan memang tiap daerah, tiap negara karena ini federal itu dia tidak punya satu. Kalau kita kan seragam secara nasional sama, di sini nggak tergantung bagaimana daerah-daerah tersebut. Ya kalau mau niat ke Jerman, cari tahu tentang Jerman sebanyak-banyaknya. Boleh, kalau mau nanya sama saya boleh nanti silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab nanti.
Saya kira begitu ya, Mas Hamdan. Oke, terakhir Bu Yulia, masih ada 2 menit. Bagaimana dengan misalnya pola relasi agama, misalnya apakah ada misalnya Islamofobia, atau kalau tadi terkait misalnya demo bukan anti Yahudi ya, justru mereka anti Semit dan isunya kan seputar itu. Tapi kalau misalnya terkait radikalisme agama atau misalnya yang lebih dari itu, misalnya terorisme, kemudian sampai ke Islamofobia, melihat ada pakai jilbab, mungkin ada yang pakai burka misalnya, itu seperti apa Bu Yulia di Jerman secara umum? Kalau Jerman secara umum, saya karena tahunya di Freiburg, saya mungkin tiap negara bagian agak berbeda ya. Di Freiburg daerah selatan katanya sih karena dekat ke Perancis, jadi orangnya lebih terbuka gitu. Mungkin akan berbeda kalau kita yang ke arah Polandia, ke arah Czechnya itu katanya agak sedikit berbeda respon masyarakat terhadap Muslimnya gitu. Nah, saya selama di sini saya nggak pernah ketemu orang pakai burkah. Itu yang pertama, dan orang pakai jilbab banyak sekali, tapi saya jarang ketemu orang yang saya pernah di Amerika 1,5 tahun ya. Tapi perasaan saya tuh merasa di sini lebih aman dan nyaman ketika saya di Amerika gitu. Atau mungkin karena kami di California nggak banyak orang Muslim, jadi ada pun tapi tidak yang di Amerika itu malah saya nggak punya banyak teman Muslim karena pertama sedikit dan mereka sudah mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Saya Indonesia sendiri gitu. Nah di Amerika itu saya malah temenan sama orang-orang Amerika, orang-orang Cina yang baru mengenal agama Kristen, dan mereka punya grup namanya Speaking English with Bible gitu. Karena saya nggak punya teman lagi, akhirnya saya mainnya ke sana gitu, supaya saya bisa ngomong, bisa ketemu. Mereka juga sangat welcome gitu. Nah di sini saya di sini orang pakai jilbab banyak sekali. Rumah kami itu dekat dengan Aminah Market yang benar-benar Islam. Tapi satu kali pengalaman saya ditegur dengan ucapan Assalamualaikum itu cuma sekali oleh perempuan-perempuan pakai jilbab. Assalamualaikum, do you speak French? No. Oh, Masya Allah, karena saya ngomong anak 5, anak tetangga saya ngomong bawa, terus do you know where is toilet? Coba gitu ya. Jadi pertanyaan saya ditegur dengan Assalamualaikum itu hanya karena orang mau nanya di mana toilet di fasilitas umum dekat rumah. Karena di sini kan ada danau tempat wisata itu. Selebihnya ya orang ya sudah, mungkin kayak di Indonesia, saking banyaknya orang pakai jilbab, orang nggak perlu lagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di Indonesia kan kita nggak, hampir jarang ya, karena saking banyaknya itu. Dan saya merasa di sini lebih aman, ya relatif lebih aman, bahkan di dekat kampus itu ada organisasi Ahmadiyah. Jadi ya orang yang sudah migran itu banyak, bahkan yang paling kami sebel itu ada pengemis pakai jilbab, itu yang agak menyebalkan. Dan beberapa kali karena saya pakai jilbab, orang deketin, baca doa macam-macam, ujung-ujungnya minta uang kayak gitu ya, karena ya sudah ya migran itu banyak dan ketakutan. Terus terang saya lebih merasa aman di sini gitu. Dan ini tidak menjadi satu hal yang sama ketika misalnya orang berada di Jerman, wilayah yang lain. Berlin punya cerita sendiri, lalu kemudian negara yang lain punya cerita sendiri. Nggak bisa digeneralisir ya. Iya. Oke, teman-teman, menarik sekali paparan dari Ibu Yulia ini, dan sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan, tapi ya karena waktunya terbatas. Iya. Sebentar Pak, ini ada satu ya. Jadi kalau S1 itu kembali ke negara bagian di Baden-Württemberg itu S2 mahal, ribuan, biayanya ribuan karena ada kebijakan baru. Tapi itu hanya di Baden-Württemberg. Tapi ke S3-nya gratis lagi. S1, kalau S1 hampir bisa dipastikan semua pakai bahasa Inggris. Jadi itu yang berat di sana sebenarnya. Dan kalau Anda lulusan S1 Jerman itu excellent. Kalau S2 ya susu, S3 biasa aja sih sebenarnya. Karena pakai bahasa Inggris ya. Jadi enggak ini. Oke, terima kasih sekali Bu Yulia dan teman-teman. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk Bu Yulia. Terima kasih Bu Yulia sudah memberikan arahan lebih detail tentang bagaimana sih pendidikan di Jerman secara umum, dan teman-teman juga sudah merespon luar biasa. Dan kalau mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang studi, tip-tip, trik dan sebagainya, mungkin Bu Yulia bisa berkenan untuk dikontak lagi. Oke.